Kisah ini adalah sebuah kejadian nyata yang dialami seorang wartawan sebuah terbitan Jakarta yang bertugas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dia mengaku mendapatkan pengalaman yang menurutnya horor dan tak pernah terlupakan seumur hidupnya saat harus berkendara menggunakan mobil pada malam hari. Di pedalaman, tepatnya di Jalan Trans Kalimantan untuk kembali pulang dari Banjarmasin ke Palangkaraya. Ceritanya, saat perayaan Lebaran beberapa tahun lalu bersama suami dan seorang anaknya, mereka mudik ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk melakukan ziarah kubur orang tuanya dan silaturahmi keluarga. Karena saat itu adalah hari raya, maka di rumah sang kakak sejumlah makanan lezat terhidang, mulai ketupat, opor ayam, kering tempe, dan tak ketinggalan jajanan pasar. Mulai dari lemang, jajanan tradisional yang terbuat dari ketan, dan untuk memasaknya dimasukkan ke dalam bambu. Tak ketinggalan kue lapis. Kue khas yang terbuat dari ketan rasanya manis dan berwarna hijau karena dicampur dengan hijau pandan sehingga baunya harum. Untuk menikmati lupis, cukup ditaburi kelapa parut dan dibaluri dengan cairan kental gula merah. Karena rasanya yang lezat itulah suami saya ingin membawa pulang kue Palangkaraya, ujarnya. Namun ia mengaku menolak untuk membawa kue lapis itu, mengingat perjalanan pulang ke Palangkaraya akan ditempuh pada malam hari, mengingat padatnya acara saat itu. Sebab menurut dia, berdasarkan cerita dari mulut ke mulut, bila melakukan perjalanan di pedalaman Kalimantan pada malam hari, jangan pernah membawa jajanan pasar seperti lemang, lupis, apem, hingga telur dan sejenisnya. Makanan jenis ini menurut kisah adalah merupakan makanan sesaji dan juga makanan yang sangat digemari oleh para makhluk halus yang menghuni alam lain. Saya ingat almarhumah ibu pernah bilang, jangan pernah bawa jajanan itu kalau berkendara di pedalaman jalan Kalimantan, ujarnya. Selain sang ibu, adik sepupunya juga sudah mengingatkan agar tak usah membawa kue lapis karena pulangnya malam hari. Kalaupun mau dibawa agar dilemparkan sedikit ke jalanan sambil mengucapkan, "Datuk, kami berbagi wadai, kue, kami jangan diganggu ya," ujarnya menirukan. Tapi suami saya tetap ngotot untuk membawanya dengan alasan tahayul dan belum ada buktinya. Walaupun sedikit jengkel, kue lapis itu akhirnya kita bawa juga, katanya. Nah, disinilah kisah horor itu dimulai. Ceritanya saat itu ketika maghrib, ia dan keluarganya sudah memasuki sekitar jembatan Pulang Pisau. Jembatan sepanjang hampir 500 meter di atas Sungai Kahayan. Tak membutuhkan waktu lama, wanita diberi kelebihan indera keenam untuk bisa melihat dunia lain. Ia mengaku saat menyetir dan memasuki jembatan, ia merasa seperti ada orang yang menepuk lengannya sebanyak 2 kali. Ia pun menoleh ke sang suami, tapi ternyata suaminya sedang mendengkur di bangku belakang. Saya pun berhenti dan memutuskan untuk membagi kue dan bergantian menyopir dengan suami saya. Namun, justru saat tak menyopir inilah semakin banyak penduduk alam lain yang datang menyapa dan seolah-olah ingin meminta jatah kue itu. Tak henti-hentinya saya berdoa dalam hati kepada Tuhan agar perjalanan kami dilancarkan, ungkapnya. Kejadian ini terus-menerus hingga memasuki jalan layang di Desa Tumbang, Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Ia juga merasakan setelah sang suami gantian menyopir, ternyata suaminya semakin ngebut. Dan saat ditegur, suaminya mengatakan tidak ngebut. Karena takut terjadi apa-apa, hampir 1 jam perjalanan,
kendali setir saya ambil alih, ujarnya. Kejadian horor yang silih berganti itu, kata dia, berlangsung hampir 2 jam selama perjalanan dari Kabupaten Pulang Pisau ke Palangkaraya. Dan saat masuk kota Palangkaraya, barulah kondisi kembali normal. Dengan kejadian ini saya kapok dan tak mau lagi membawa jajanan seperti itu saat berkendara pada malam hari di Jalan Trans Kalimantan, pungkasnya.